Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Nidea Anggraini dan kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi bisnis retail Mr. DIY dalam persaingan retail di Indonesia dengan dosen pengampu Dr. Rina Sutiahayu, SEME. Oke, cekidot. Oke, yang pertama itu pengertian pemasaran retail. Menurut Kotler dan Armstrong 1999 mendefinisikan bahwa pemasaran retail sebagai sebuah kegiatan yang dilibatkan dalam penjualan barang atau jasa langsung ke konsumen akhir. Dan ada pula menurut Henry Ma'ruf 2005 bahwa para retail penjual langsung barang atau jasa kepada konsumen yang akan digunakan konsumen sebagai konsumsi pribadi atau keperluan keluarga dan rumah tangga, bukan untuk dijuali kembali. Selanjutnya itu jenis-jenis berdasarkan produk retail. Yang pertama, toko serba ada atau department store. Toko serba ada merupakan suatu perusahaan eceran yang mempekerjakan paling sedikit 25 orang dan mempunyai penjualan pakaian dan peralatan rumah tangga sejumlah 20% atau lebih dari penjualan totalnya. Sebuah toko serba juga harus menjual item-item tertentu dalam lini produknya. Di antaranya yaitu perabotan, mebel, dan pakaian. Yang kedua itu specialist store yang merupakan konsentrasinya pada jenis barang dagang yang terbatas atau sedikit. Contohnya seperti komputer-komputer kecil, mesin jahit, dan mainan-mainan anak. Biasanya specialist store ini berlokasikan di pusat-pusat pembelanjaan yang besar. Yang keempat itu food and truck retail. Terdapat 3 jenis utama, yaitu pasar swalayan atau supermarket, convenience store, dan kombinasi store. Yang pertama itu supermarket yang merupakan toko-toko besar yang menjual makanan ataupun obat-obatan dalam jumlah besar dengan harga yang rendah. Sedangkan convenience store merupakan toko swalayan mini yang menjual produk atau barang kebutuhan sehari-hari dan berlokasikan di sekitaran tempat permukiman penduduk. Yang ketiga, kombinasi store. Kombinasi store ini lebih besar daripada swalayan konvensional ataupun superdrug, namun tetap serupa dalam strategi penempatan harga dan praktik-praktik operasinya. Selanjutnya saya akan menunjukkan video salah satu bisnis retail yang ada di Indonesia, yaitu Mr. DIY. Oke, disimak ya videonya. Oke, tadi sudah disimak videonya dan kali ini saya akan menjelaskan bahwa Mr. DIY ini kepanjangan dari Do It Yourself. Mereka memiliki visi dan misi. Yang pertama, visi mereka menjadikan toko perlengkapan rumah terbesar di Asia. Dan yang kedua, misi mereka menciptakan merek retail ASEAN yang diakui secara internasional, mempertahankan jenis produk, kualitas, dan bernilai. Mereka memegang teguh moto perusahaan yaitu always low price. Cyril Nurhadi, CEO Mr. DIY di Indonesia, memberikan ide produk-produk apa saja yang harus dijual di toko tersebut. Misal ketika seorang ibu rumah tangga sedang memasak menjatuhkan telur dan pecah, maka telur itu harus dimasak menggunakan panci seperti apa. Mr. DIY ini menyediakan beragam jenis produk rumah tangga dan kebutuhan sehari-hari yang akan dijualkan oleh mereka. Mr. DIY ini brand yang asalnya dari negara Malaysia dengan bisnis retail peralatan rumah tangga semakin ekspansif.
Saat ini perusahaan yang baru berusia 14 tahun ini telah memiliki 800 gerai yang terbesar di 5 negara, yaitu Malaysia, Indonesia, Filipina, Thailand, dan Brunei. Mr. DIY ini menjadi salah satu retail yang dipercayai dan disukai oleh konsumen sejak tahun 2017. Pasalnya, kamu bisa menemukan berbagai kebutuhan rumah tangga yang super lengkap. Di sini mulai dari pakaian anak, remaja hingga dewasa, kalian bisa menemukan apapun yang dibutuhkan. Retail ini memiliki tagline always low price dan juga membuktikan bahwa barang yang dengan kualitas baik nggak perlu dengan harga yang mahal. Sehingga dengan kehadirannya gerai yang ke-100 telah membuktikan bahwa kehadiran Mr. DIY sangat dinantikan oleh pencinta retail di Indonesia. Selanjutnya itu retail ini memiliki dari 12.000 produk yang terbagi dalam 10 kategori, yakni perkakas, peralatan rumah tangga, peralatan listrik, aksesoris mobil, perabotan rumah, dan alat tulis dan olahraga. Adapun juga yang lain mainan anak, aksesoris komputer dan smartphone, kosmetik dan perhiasan serta kado. Oke, selanjutnya itu strategi dari Mr. DIY. Yang pertama, pertumbuhan gerai yang pesat menjadi salah satu strategi bisnis perusahaan ini yang menjadikan besar dengan memperbanyak jaringan. Selanjutnya, affordability. Mr. DIY ini dengan fokus bisnis retail dengan alat rumah tangga yang menyediakan berbagai pilihan kebutuhan. Yang terakhir, itu memberikan harga murah untuk setiap produk yang dijual. Dengan demikian, ketika masyarakat menginginkan berbelanja dengan produk-produk yang terjangkau, Mr. DIY ini datang untuk menjadi solusi karena harga-harga yang terjangkau namun berkualitas diantaranya dipenuhi oleh produsen lokal sehingga produk yang dijual bisa lebih murah. Yang terakhir itu menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail di Indonesia. Mereka menyebutkan bahwa konsep baru yang dihadirkan oleh perusahaan ini membuat bisnisnya menjadi bertumbuh, yakni gerai yang tidak terlalu besar, hanya sekitar 500 meter persegi. Dengan demikian terjadi efisiensi, bisa dibuka di mal yang ramai dan masyarakat yang datang mudah menemukan barang-barang tersebut. Oke. Demikianlah pembahasan kali ini dan semoga bisa bermanfaat bagi kalian yang